Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Mbak Rema Kulata Ningrum dengan NIM 220401020036 akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Jaringan Syaraf Tiruan menggunakan algoritma HEPRO untuk diagnosa penyakit kulit manusia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya pengetahuan pengguna dalam mendiagnosa penyakit kulit, sehingga terjadinya keterlambatan penanganan yang serius. Tujuan utama penelitian ini adalah membantu pengguna dalam mendiagnosa gejala-gejala penyakit kulit sehingga mendapatkan penanganan kesehatan yang cepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode HEPRO, yang mana metode ini merupakan metode yang cara kerjanya menyamai cara kerja otak manusia. Metode ini melakukan perbaikan nilai bobot saling terkoneksi dan keduanya pada saat yang bersamaan, sehingga bobot keduanya dinaikkan. Bobot yang baru akan didapat dari penjumlahan bobot lama dan dengan kegiatan unit input dan output yang sama. Proses penyelesaian kasus penyakit kulit ini terdapat 4 variabel input, yaitu panu, kutu air, kadas, dan kudis. Masing-masing variabel memiliki ciri-ciri gejala yang berbeda. Dengan total gejala sebanyak 16 gejala. Ciri-ciri penyakit kulit. P1 adalah panu, P2 kutu air, P3 kadas, P4 kudis, C1 kulit terasa gatal dan berkeringat, C2 muncul kemerahan atau bercak putih, C3 wajah, dada, punggung, dan leher terasa gatal, C4 gatal pada kulit, C5 adanya kulit yang terkelupas, C6 terasa nyeri pada kulit yang terkelupas, C7 pada kulit yang terkelupas mengeluarkan bau, C8 setelah jari ada kulit yang terkelupas, C9 nyeri dan gatal terasa pada kulit, C10 pada kulit adanya lepuhan dan bersih cairan, C11 setelah jari kaki terasa nyeri, C12 retak asap pada kaki, C13 terasa gatal pada kulit, C14 sampai C16 adanya liang pada permukaan kulit, adanya ciri pada pergelangan tangan, selah jari, kaki, dan daerah sekitar dada. Adanya benjolan-benjolan kecil pada kulit dan berwarna kemerahan. Diagnosa didapatkan dari aturan gejala seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Yang pertama, jika kulit berkeringat, gatal-gatal, dan adanya bercak-bercak putih atau kemerahan dan gatal-gatalnya di leher, punggung, atas dada, wajah, maka panu. Yang kedua, jika pada kulit gatal-gatal dan terkelupas di sela-sela jari kecil, maka itu kutu air. Yang ketiga, jika adanya rasa pada kulit gatal dan nyeri dan kulit kelepuhan bersih cairan dan nyerinya di sela-sela jari kaki dan kaki retak-retak dan kasar, maka kadas. Jika kulit gatal dan ada liang pada permukaan kulit dan sela-sela jari kaki, pergelangan tangan, dan sekitar dada, dan ada benjolan-benjolan kecil kemerahan, maka kudis. Rumus yang digunakan untuk penyelesaian masalah menggunakan algoritma HEPRO adalah WI baru sama dengan WI lama ditambah XI kali Y. WI sama dengan bobot data input ke I, WI sama dengan bobot data input ke I. XI sama dengan input data ke I, Y adalah output data. Langkah-langkah yang dilakukan pada algoritma HEPRO adalah yang pertama, inisialisasi bobot dan bias awal.
WIJ sama dengan I sama dengan 1, titik N, J sama dengan 1, titik M, BJ sama dengan J sama dengan 1, titik M. Yang kedua, set input, faktor input, X, I sama dengan SI, sama dengan I sama dengan 1, titik N. Yang ketiga, set output, atau vektor output, YJ ditambah TJ, J sama dengan 1, titik M. Yang keempat, perbaiki nilai bobot WIJ baru sama dengan WIJ lama ditambah XI dikali TJ. Yang kelima, perbaiki nilai bias BJ baru sama dengan BJ lama ditambah bias dikali TJ. Adapun penyakit kulit pada manusia melalui perhitungan pada penelitian Havelock. Ini adalah sampel data training, di mana inisialisasi bobot dan bias sebagai berikut. Sini ada W1 sampai W16, hasilnya adalah 0. Hasil pelatihan yang didapat terlihat pada tabel di bawah ini. Ini adalah tabel 7 adalah tabel pelatihan. Berdasarkan hasil pelatihan, akan terjadi perubahan bobot nilai, adapun perubahan bobot nilai terlihat pada tabel di bawah ini. Perubahan bobot delta W sama dengan XI kali T. Delta 1, delta W1 sama dengan X1 kali T. 1 kali 1 sama dengan 1. Delta W3 sama dengan X3 dikali T sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Delta W4 sama dengan X2 dikali T. 1 kali 1 sama dengan 1. Delta W4 sama dengan X4 dikali T sama dengan 0 dikali 1 sama dengan 0. Hasilnya sampai delta W16 seperti tabel di bawah. Inilah hasilnya. Setelah dilakukan proses untuk mendapatkan perubahan bobot, kemudian dilakukan proses untuk mendapatkan bobot baru. Bobot baru sama dengan W baru sama dengan W lama ditambah delta W. B baru sama dengan B lama ditambah delta B. Data 1, W1 sama dengan W lama ditambah delta W1 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. W2 ditambah W lama ditambah delta W2 dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. W3 sama dengan W lama ditambah delta W3 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. W4 sama dengan W lama ditambah delta W4 sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Selanjutnya, proses pencarian W baru sampai W16 dan sampai pada data keempat lanjutkan dengan seri V baru. Data 1, B1 sama dengan B lama ditambah bias kali T1 sama dengan 0 ditambah dalam kurung 1 dikali 1 sama dengan 1. Data 2, B2 sama dengan B lama ditambah bias T2 sama dengan 1 ditambah dalam kurung 1 kali 1, hasilnya adalah 2. Data 3, B3 sama dengan B lama ditambah bias T3, bias kali T3 sama dengan 2 ditambah dalam kurung 1 dikali 1 sama dengan 3. Data 4, B4 sama dengan B lama ditambah bias dikali T4 sama dengan 3 ditambah dalam kurung 1 dikali 1 sama dengan 4. Hasil proses pencarian bobot baru terlihat pada tabel di bawah ini. Ini adalah tabel bobot baru. Langkah pengujian untuk semua data pengujian yang kita lakukan untuk mendapatkan keakuratan hasilnya dengan cara menghitung nilai Y, pin INJ, yaitu INJ1 sama dengan sigma 16, X sama dengan 1, X IWI ditambah B.
Yang kedua, menghitung nilai YJ dengan fungsi aktivasi mencari nilai aktivasi dapat dilihat pada gambar 3.28. Ini adalah fungsi aktivasi. Dengan target biner, YJ sama dengan 0. Jika Y min INJ kurang dari 0, YJ sama dengan 1. Jika Y min INJ lebih dari 0, maka Y INJ 1 sama dengan sigma 16 I sama dengan 1 XI WI tambah B. Maka Y INJ 1 sama dengan X1 W1 ditambah X2 W2 X3 W3 ditambah X4 W4 sampai seterusnya hingga sampai X16 W16 ditambah B sama dengan 3. Lanjutkan prosesnya sampai data keempat seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Hasil akhir didapatkan data penyakit 1, Y min INJ sama dengan 2. Y min INJ data penyakit kedua sama dengan 5. Y INJ data penyakit ketiga sama dengan 4. Y min INJ data penyakit keempat sama dengan 4, sehingga apabila datanya biner maka nilai Y sama dengan 1. Hasil dari penelitian ini diperoleh nilai bias dengan keluaran dalam kurung 1, 1, 1, 1. Sesuai dengan masukan input dengan pola dalam kurung 1, 1, 1, 1, dengan output akhir pola bisa dikenali dari jenis-jenis penyakit. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka didapatkan kesimpulan bahwa algoritma Heppel dapat diterapkan dengan membaca pola diagnosa penyakit yang sesuai dengan kaidah algoritma. Algoritma Heppel ini dapat dikatakan berhasil jika pada pengujian nilai aktivasi sama dengan nilai bias atau target. Keberhasilan algoritma juga tergantung dengan data input atau variabel yang digunakan. Pada penelitian ini dilakukan dengan 4 variabel input jenis penyakit dan 16 gejalanya. Hasil akhir dari penelitian ini memperoleh persentase 100%, karena bila bias sama dengan aktivasi yang didapatkan, penelitian memiliki nilai akhir yang pasti. Jika hasil target berbeda, maka algoritma ini tidak cocok untuk khusus diagnosa penyakit. Metode Heppel ini dapat menyelesaikan masalah untuk mendiagnosa penyakit kulit manusia. Banyak kasus yang dapat diselesaikan menggunakan metode Heppel ini. Syarat dan ketentuan algoritma Heppel ini harus jelas, nilai bias, nilai bobot, dan target yang dicapai. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.